Di sini kita punya informasi bahwa fungsi f-nya itu terdiferensial di titik C anggota interval I, kemudian di sini akan kita tunjukkan bahwa fungsi ini kontinu. Nah, kita akan menggunakan sifat itu ya, definisi fungsi kontinu. Teman-teman ingat lagi di mata kuliah pengantar analisis real, kita punya bahwa nanti yang menjadi target kita adalah F continue di C, ini target kita ya sebenarnya. Kita bisa tuliskan dulu bahwa limit X menuju C dari fungsi fx. Jadi limitnya sama dengan nilai fungsinya di sini. Nah, ini yang akan menjadi target kita. Nah, kita akan menggunakan beberapa sifat terkait diferensial untuk membuktikan limit ini berlaku benar ya. Jadi pertama kita ingat bahwa di sini kita bisa mainkan manipulasi aljabar bahwa untuk setiap X anggota interval I dengan syarat X-nya tidak sama dengan C, itu bisa kita tulis atau bisa kita tuliskan, bisa kita bentuk bahwa di sini fx dikurangi fc. Nah, ini adalah fx dikurangi dengan fc, nah, dibagi dengan x min c. Ini saya kalikan di sini dengan x min c. Nah, ini boleh kita lakukan karena di sini untuk setiap x yang tidak sama dengan c. Jadi di sini penyebutnya tidak mungkin 0 ya. Kenapa kita bawa ke bentuk ini? Karena di sini nanti bisa kita curigai ini akan membawa kita ke bentuk derivatif karena informasi di sini adalah fungsi f-nya terdiferensial. Jadi akan kita arahkan ke sana ya. Nah, kemudian rekan-rekan ingat ini tadi f-nya terdiferensial. Nah, ini bentuk yang kita beri kotak di sini ini bisa mengarahkan kita ke dalam bentuk itu ya, derivatif fungsi di sini sehingga kita bisa peroleh di sini ya, karena informasi f terdiferensial tadi karena f terdiferensial di C. Nah, jadi f aksen C-nya ada, maka kita punya limit x menuju C dari fx min fc per x min C ini ada. Nah, jadi limit yang kita curigai di sini nanti bisa ada, kita berikan limit di sini sehingga kita bisa mainkan limitnya untuk persamaan yang di sini. Limit x menuju C dari fx min fc. Ini ya, ini sama dengan ini yang ruas kanan kita beri limit. Di sini fx min fc per x min C. Kemudian kita kalikan dengan x min C di sini. Nah, kemudian kita gunakan sifat limit untuk perkalian ya. Di sini ini limitnya ada, jaminannya dari derivatif tadi, kemudian ini limitnya juga ada ya. Jadi bisa kita pisah di sini limitnya x menuju C dari fx min fc dibagi x min C. Nah, dikalikan limit x menuju C dari x min C di sini. Nah, ini berarti nilainya ini adalah, nah kita ketahui tadi ini adalah f aksen C ya, definisi dari derivatif di C. Nah, kemudian limit x menuju C dari x min C, ini bisa kita hitung menjadi C-nya kita substitusi ya, karena di sini kan fungsi kontinu ya. Di sini kita bisa langsung substitusi, hasilnya di sini 0 ya. 0. Jadi kita peroleh di sini limit yang ada di sini, nah ini nilainya 0. Di sini ya, ini nilainya di sini adalah 0 kalau kita kalikan di sini. Nah, sehingga kita punya jadi limit x menuju C dari fx dikurangi dengan fc ini adalah 0 di sini ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa limit x menuju C dari fx, nah ini sama dengan fc ya. Nah, ini artinya f continue di C ya. Ini tadi adalah yang menjadi target kita tadi. Jadi ini adalah jadi kita peroleh sesuai dengan yang di sini ya. Ini adalah
target kita untuk membuktikan fungsi kontinu di sini tadi ya. Jadi di sini karena ini berlaku seperti ini, nilai limit fungsi di titik C sama dengan FC sendiri, di sini berarti artinya F kontinu di C di sini. Nah, jadi telah terbukti bahwa jika fungsi itu terdiferensial di C, maka fungsinya juga pasti kontinu di C. Nah, namun kebalikan teorema ini belum tentu benar ya. Kita bisa mengkaji di sini jika F itu kontinu di C. Nah, di sini apakah di sini ya berlaku bahwa F terdiferensial di C. Nah, di sini ternyata ini belum tentu benar ya, karena kebalikan teoremanya ini belum tentu benar. Nah, di sini bisa teman-teman pilih, jadi misalnya kita punya fungsi f di sini dari R ke R, kemudian kita definisikan fx-nya adalah harga mutlak x ya. Ini sekilas dari grafiknya bisa rekan-rekan lihat fx sama dengan harga mutlak x ini adalah fungsi kontinu. Kemudian juga teman-teman sebenarnya bisa membuktikan untuk fungsi kontinu ini menggunakan definisi fungsi kontinu yang telah kita pelajari di pengantar analisis real ya di sana. Nah, kemudian di sini diperoleh jadi f ini adalah fungsi kontinu. Jadi ini kontinu pada di sini ya, semua R di domainnya di sini. Jadi ini untuk setiap X anggota R di sini ya. Di sini diperoleh fungsi F di sini kontinu pada R. Nah, karena kontinu pada R, otomatis di saat X sama dengan 0, dia juga kontinu ya. Jadi F ini juga kontinu di X sama dengan 0. Nah, namun akan kita tunjukkan bahwa F ini ternyata tidak terdiferensial di X sama dengan 0 ya di sana. Nah, kita bisa tunjukkan di sini bahwa akan kita buktikan bahwa F tidak terdiferensial di X sama dengan 0 di sini. Nah, kita bisa mengamati sekarang bentuk fungsinya ya. Di sini kita perhatikan bahwa nah, untuk menunjukkan diferensial, kita akan menghitung ke arah definisi fungsi terdiferensial ya. Berarti kita punya fx dikurangi f0 ya. Kemudian dikurangi dengan x min 0 ya. X min 0 di sini. Nah, ini berarti kita punya fx-nya ini adalah apa ini? Harga mutlak x ya. Kita punya di sini harga mutlak x. Nah, kemudian harga mutlaknya 0 itu 0 ya. Di sini harga mutlak X per X di sini. Nah, taruhlah di sini kita namakan fungsi yang baru, ini namanya misalnya GX di sini. Nah, kita akan tunjukkan bahwa fungsi ini limitnya tidak ada ya. Jadi yang akan kita lihat apakah limit X menuju 0 dari GX, atau di sini kita tulis ya, dari harga mutlak X per X. Nah, ini ada. Nah, apakah ini limitnya ada? Jadi kita akan tunjukkan bahwa limitnya ini tidak ada ya. Kita bisa menggunakan kriteria itu ya, kriteria barisan yang untuk limit fungsi di sana. Jadi kita bisa pilih di sini barisan xn di sini ya. Teman-teman harus ingat di pengantar analisis real. Ini barisan xn pada R dengan syarat. Nah, xn-nya ini kita definisikan min 1 pangkat n per n di sini. Nah, untuk setiap n anggota sistem bilangan asli di sana. Nah, di sini dengan definisi barisan bisa kita peroleh bahwa barisan ini konvergen ke 0. Teman-teman nanti ingat lagi bagaimana membuktikan barisan konvergen ya. Diperoleh. Nah, xn ini konvergen ke 0. Nah, tapi sekarang kita mau lihat bagaimana nilai G dari xn di sana. Nah, tapi nilai dari Gxn, nah berarti kita punya Gx
Tadi kan di sini ya, kita punya GX-nya adalah GX itu harga mutlak X per X ini tadi ya. Nah, di sini jika kita substitusikan GXN ini menjadi harga mutlak dari min 1 pangkat N per N dibagi dengan X-nya di sana. Berarti dibagi dengan XN ya. Di sini dibagi menjadi min 1 pangkat N dibagi dengan N di sini. Nah, ini jika kita hitung lebih lanjut menjadi harga mutlaknya dari min 1 pangkat N. Nah, ini apa namanya harga mutlaknya dari N itu tetap N ya. Di sini bisa kita sederhanakan. Nah, ini dibagi dengan di sini min 1 pangkat N. Nah, ini karena ini kan nilainya antara 1 atau min 1, maka ketika kita beri harga mutlak nilainya akan menjadi 1 ya, 1 per min 1 pangkat N. Nah, rekan-rekan ingat bahwa di pengantar analisis real itu ya, barisan ini nilainya nanti kalau tidak 1 min 1 ya, jadi ada 2 subbarisan, yang satu konvergen ke 1, yang satu konvergen ke min 1. Nah, jadi kita simpulkan bahwa barisan ini nanti divergen. Jadi sehingga nah GXN divergen. Nah, jadi ternyata ada. Jadi karena ada di sini barisan pada R di sini dengan syarat barisannya konvergen ke 0, tapi barisan dari GXN di sini divergen, maka nah, kesimpulannya sesuai di teorema terkait kriteria divergensi barisan, limit X menuju 0 ini ya, X menuju 0 dari GX, nah ini adalah tidak ada. Nah, tidak ada. Padahal GX kita tadi itu adalah harga mutlak X per X, jadi limitnya tidak ada. Di sini kita bisa peroleh sehingga atau artinya limit X menuju 0, nah GX tadi harga mutlak X per X tidak ada. Nah, sehingga tadi padahal harga mutlak X per X itu adalah definisi atau rumus yang kita peroleh ini ya untuk mencari ini tadi turunan fungsi di titik 0 tadi ya, diperoleh harga mutlak X per X yang sama dengan GX di sini. Jadi kesimpulannya di sini adalah F tidak terdiferensial di titik X sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa ada fungsi f(x) yang dia kontinu di X sama dengan 0, tapi ternyata dia tidak terdiferensial di X sama dengan 0. Nah, dengan demikian terbukti bahwa ini menyangkal kebalikan dari teorema yang di sini tadi. Jadi teorema ini hanya berlaku satu arah ya. Jika F terdiferensial di C, maka F-nya kontinu di C. Dan ini belum tentu berlaku sebaliknya ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa jika dia kontinu maka dia terdiferensial karena tadi kita berhasil membuktikan penyangkalnya.